Hai gengs, welcome to my channel. Channelnya bahas film tipis-tipis. Kali ini gue mau bahas film Hong Kong yang bergenre action, adventure, fantasy. Sebuah kisah kerajaan yang sudah malang melintang dari zaman dahulu kala. Apa judulnya? Dynasty Warriors. Dynasty Warriors yang rilis pada tahun 2021 adalah sebuah film adaptasi dari sebuah seri video game yang sangat sukses dengan judul yang sama. Dengan basic cerita Three Kingdom yang legendaris. Para tokoh di film ini diperankan antara lain oleh Louis Koo sebagai Lu Bu, Wang Kai sebagai Cao Cao, Lam Swet sebagai Dong Zhuo, Tony Yang sebagai Liu Bei, Han Geng sebagai Guan Yu, dan Justin Cheung sebagai Zhang Fei. Gue pernah baca cerita tentang Tale of Three Kingdom yang banyak sekali adaptasinya. So, kalau ngomongin alur ceritanya, harusnya tidak jauh lah ya. Tapi ternyata, film ini mengisahkan dikala Cao Cao dan Liu Bei masih bersekutu. Jadinya prequel nih. Wow, semakin penasaran? Yuk kita kemon. Dinasti Han dalam ambang kehancuran. Tampak peperangan besar terjadi antara pasukan kerajaan yang dipimpin oleh Dong Zhuo melawan para pemberontak yang mendapatkan kekuatan mistis dari Zhang Jiao yang lebih mirip dukun sih gengs. Saat pasukan Han mulai terdesak, nampak 3 sosok pahlawan yang menuruni bukit untuk menolong. Siapa saja mereka? Liu Bei, Guan Yu, dan Zhang Fei. Mereka bergabung dalam peperangan dan action di sini mirip banget kita lagi main game, gengs. Waktu berlalu, keadaan dinasti Han belum pulih juga. Bahkan kini penasehat Dong Zhuo menggulingkan kaisar muda dengan pangeran Chen Liu yang bukan keturunan sah dari mendiang kaisar sebelumnya. Nampak tokoh terkenal juga nih, gengs, yaitu Cao Cao ada dalam barisan. Bagaimana 3 pahlawan kita? Mereka nampak menuju puncak pahlawan, tempat di mana berkumpulnya para panglima perang yang bersatu untuk menggulingkan Dong Zhuo. Namun sesampai mereka di hutan yang agak-agak mistis, mereka bertemu sosok wanita yang ternyata ahli membuat senjata. Sang wanita bercerita bahwa Dong Zhuo merekrut jenderal legendaris bernama Lu Bu yang bersenjatakan tombak langit. Cao Cao nampak berencana untuk membunuh Dong Zhuo. Dalam suatu kesempatan, ia urungkan niatnya dan melarikan diri. Cao Cao berhasil meloloskan diri dari serangan Lu Bu. Cao Cao terhanyut dan tak sadarkan diri. Cao Cao pun bertemu sang wanita dalam hutan mistis, dan ia juga mendapatkan senjata, yaitu pedang jenderal. Begitu pula Liu Bei, Guan Yu, dan Zhang Fei. Mereka juga mendapatkan senjata yang telah ditakdirkan oleh langit. Akhirnya mereka sampai di puncak pahlawan. Di sana mereka bertemu panglima-panglima perang yang luar biasa. Dan tentunya, Cao Cao juga ada di sana. Strategi telah disepakati, saatnya menuju gerbang Hulau. Mereka dihadang oleh pasukan Dong Zhuo, dan beberapa panglima perang dikalahkan. Guan Yu yang sudah tidak sabar akhirnya diperbolehkan bertarung oleh Liu Bei. Tentu saja, Guan Yu menang dengan mudah. Pertempuran semakin memanas, dan pasukan aliansi semakin mendekati gerbang Hulau. Tak tinggal diam, Dong Zhuo mengerahkan pasukan utamanya untuk menghadang mereka. Jenderal Lu Bu akhirnya turun untuk berperang. Di tengah perjalanan, Jenderal Lu Bu bertemu Cece-Cece di sungai, yang menjadi cinta sejatinya. Tak jauh dari sana, nampak Cao Cao dan Liu Bei hendak mengadu ilmu, sambil membahas strategi untuk mengalahkan Dong Zhuo. Sesampainya tim Liu Bei di gerbang Hulau, nampak Jenderal Lu Bu sudah menanti. Pertempuran besar tak terelakkan lagi. Seru sekali, gengs, pertempuran Lu Bu dan 3 bersaudara itu. Namun pertempuran terhentikan karena Lu Bu harus pergi setelah melihat sinyal asap dari Dong Zhuo. Gerbang Hulau dan kota Luoyang berhasil taklukkan. Namun Dong Zhuo berhasil kabur. Beberapa tahun kemudian, Cao Cao dan Liu Bei bertemu kembali. Mereka membahas nasib dinasti Han pada saat ini
di mana terjadi kekacauan dan perebutan kekuasaan. Pada akhirnya mereka berpisah karena tujuan dan pemikiran mereka kini berbeda. Disinilah dasar perseteruan antara kubu Liu Bei dan Cao Cao, yang kisahnya terkenal sampai melegenda itu. The Tale of Three Kingdom. The End. Well, untuk adaptasi game dan prequel Three Kingdom, film ini cukup lumayan. Cuma menurut gue, yang bikin rating film ini tidak terlalu tinggi, yaitu alur tengahnya terlalu panjang, terus musuh utamanya hilang gitu aja, dan ending yang serasa ngambang. That's it. Dan buat kalian yang belum nonton, berikut trailernya. Nếu冇亂世，又何來英雄？寧教我負天下人，莫教天下人負我。我哋兄弟三人不求同生，但求同死。以後丟前條命就係將軍條。來此斬殺，變陣！Oke gengs, sekian dulu reviewnya. Jangan lupa like and subscribe this channel and share it with others. Nyalakan lonceng biar langsung dapat notif kalau ada video baru dari channel ini. Jangan khawatir jika hari ini mendung gelap, insya Allah besok cerah. Amin. Bye.